Halo semua, kali ini kita akan sedikit membahas tentang mitigasi dan adaptasi dalam menghadapi perubahan iklim. Bumi yang kita tinggali saat ini sudah berusia miliaran tahun. Sejak mulai dihuni oleh manusia ratusan ribu tahun yang lalu, bumi telah mengalami berbagai perubahan. Banyak hal-hal yang terjadi di bumi kita ini, mulai dari mencairnya lapisan es di kutub, kebakaran hutan di berbagai belahan bumi, kekeringan, hingga cuaca ekstrim seperti terjadinya badai yang tidak menentu sangat sering terjadi. Nah, hal ini merupakan berbagai akibat dari adanya perubahan iklim. Apa itu perubahan iklim? Perubahan iklim merupakan peningkatan suhu bumi secara keseluruhan dalam jangka panjang yang mengakibatkan dampak yang masif dan permanen. Penyebabnya bukan karena aktivitas alam, namun karena aktivitas manusia. Bagaimana cara mengatasi perubahan iklim ini? Terdapat dua langkah yang bisa diambil, yaitu mitigasi dan adaptasi. Mitigasi adalah tindakan yang diambil untuk mengurangi dan membatasi emisi gas rumah kaca. Sedangkan adaptasi adalah tindakan yang didasarkan pada pengurangan kerentanan terhadap dampak perubahan iklim. Beberapa hal yang dapat dilakukan dalam upaya mitigasi terhadap climate change diantaranya, 1. Energi efisiensi. Dilakukan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dimulai dengan penggunaan energi seefisien mungkin. Menggunakan berbagai perabot listrik seperti AC, lampu, komputer, dan lain-lain seminimal mungkin. 2. Use of renewable energy. Penggunaan sumber daya yang dapat diperbarui juga patut dilakukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap batu bara yang menghasilkan emisi karbon. Penggunaan sel tenaga surya, pembangkit listrik tenaga angin atau bayu, pembangkit listrik tenaga panas bumi, dan lain-lain perlu ditingkatkan karena renewable energy tidak menghasilkan emisi gas rumah kaca. 3. Electrification of industrial process. Elektrifikasi juga diperlukan untuk berarti memberi daya pada berbagai proses industri dengan listrik yang awalnya menggunakan bahan bakar tidak ramah lingkungan. Elektrifikasi dapat meningkatkan kualitas udara, mengurangi risiko harga bahan bakar, mengurangi biaya konsumen dalam beberapa aplikasi, meningkatkan kualitas produk di beberapa proses industri, dan lain-lain. Contoh elektrifikasi pada industri misalnya air source heat pumps untuk memanas ruangan, electric water heaters, dan electric boilers. 4. Efficient means of transport implementation. Penggunaan transportasi yang efisien untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Misalnya dengan menggunakan transportasi publik, kendaraan listrik, sepeda, dan menggunakan mobil bersama-sama. 5. Carbon tax and emission market. Melalui mekanisme pasar, kita dapat menerapkan kebijakan carbon tax and emission market. Pada carbon tax, pajak per unit akan dibebankan untuk setiap unit external damage yang disebabkan oleh aktivitas tersebut. Pada emission market, setiap perusahaan yang akan diberikan permit untuk berpolusi, serta mereka berhak untuk memperdagangkan permit tersebut. Beberapa bentuk adaptasi terhadap perubahan iklim yaitu yang pertama, membangun fasilitas dan infrastruktur yang lebih aman dengan mempertimbangkan berbagai kerusakan yang dapat timbul akibat adanya bencana alam dari perubahan iklim. Yang kedua, restorasi dan reboisasi alam berupa penanaman kembali lahan yang rusak akibat perubahan iklim dapat dilakukan sebagai bentuk pemulihan kembali keadaan alam sekitar. Yang ketiga, diperlukan persiapan ketahanan pangan berupa penanaman berbagai macam tanaman sebagai bentuk pertahanan dari bencana alam yang timbul akibat perubahan iklim. Yang keempat, research and development diperlukan untuk menganalisis keadaan alam sekitar dan peningkatan suhu yang terjadi sehingga dapat memprediksi bencana yang mungkin terjadi agar segera diantisipasi. Dan yang terakhir, langkah pencegahan dan jaga-jaga seperti membuat rencana evakuasi yang terstruktur terhadap bencana dan meningkatkan pelayanan kesehatan dalam menghadapi perubahan cuaca. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di lain waktu.